Kalau di klasik itu memang kalau vibratonya tuh lebih sharp bisa dibilang Kak, lebih tegas. Tapi kalau di pop itu biasanya lebih lembut gitu. Makanya Rara mungkin contohnya versi klasik dulu kali. Coba. Vibra versi. Nanti ikutin ya Kak. Nanti ikutin ya Kak. Tapi ada juga nih yang kenceng prestasinya dan juga dia memang kalau dilihat dari sosial medianya, wah ini kayaknya sehat banget nih. Sehat banget. Langsung aja yuk. Ini kita langsung mengundang, ini dia Rara Sudirman sudah datang di kos-kosan kita. Halo, selamat pagi, silakan. Silakan duduk. Nah ini dia nih. Pagi-pagi kita kasih yang segar ya. Iya dong. Gimana Rara kabarnya? Kabarku baik, alhamdulillah. Kakak gimana Kak? Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini lumayan macet. Lumayan ya, Iya, oke. lumayan macet tapi alhamdulillah lancar. Keren. Oke, nah oke Zoners nih udah ada Rara nih. Kalau mau tanya-tanya langsung aja di komen, Ah, kita bener. baca, langsung kita tanya ke Raranya. Ra, gimana rasanya? Kan memang sebelumnya Rara ini juga adalah salah seorang wanita berprestasi Okezoners. Jadi jauh sebelum mengikuti Indonesian Idol, sebenarnya Rara juga sering banget dilihat sama orang-orang karena Betul. Rara ini sepintas terlihat seperti Sherina. Makanya dia pernah Berbakat menjadi loh. memerankan muda. Sherina waktu di teaternya Sherina. Ini gimana rasanya dari yang tadinya sudah dikenal terus sekarang ikutan Makin Indonesian terkenal. Idol semakin terkenal. Rasanya apa sih yang berbeda, Ra? Wah, tentunya yang berbeda tuh mungkin rasanya ya makin dikenal orang ya. Dulu tuh mungkin Rara hanya dikenal sekalangan musikal karena memang Rara berangkat dari musical theater yang memang berangkat dari klasik. Sekarang banyak yang kenal Rara dari pop, terus dari jazz juga karena Indonesian Idol kan genrenya luas ya Kak. Jadi Rara dikenal dari banyak sekali kalangan musik pecinta musik Indonesia dan Rara bersyukur banget sih sekarang bisa udah mulai dikenal banyak orang dan Rara juga sekarang bisa masuk ke berbagai genre, nggak hanya musical juga. Jadi Rara udah belajar banyak genre dan alhamdulillah banyak yang menyukai. Kalau dari antara peran atau nyanyi sebenarnya lebih menyenangkan yang mana sih, Ra? Lebih gampang yang mana melakukannya? Gampang ya, sebenarnya dua-duanya agak susah ya. Ada tantangannya sendiri. Tantangannya tersendiri tentunya. Kalau acting atau peran itu tentunya kita harus menghafalkan dialog yang menurut Rara panjang. tuh banyak sekali. Terus mendalami karakter, gimana caranya kita harus bisa menyampaikan karakter tersebut kepada penonton. Kalau nyanyi tentunya sama, menyampaikan pesan, mendalami lagu. Jadi Masuk ke karakter lagunya masuk juga. ke karakter lagunya dan teknik-teknik tertentu yang menurut Rara susahnya lumayan. Nah, Ra, selama Indonesian Idol kan lagu yang dinyanyiin ada banyak. Lagu yang menurut Rara paling susah dinyanyiin waktu di panggung Indonesian Idol apa? Wow, paling menantang ya? Paling menantang itu menurut Rara lagunya Kak Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Yang membuat itu menjadi wah nih susah banget. Tantangannya Karena apa? Karena pasti ditonton sama kaum gay juga apa? Kayaknya juga. Oh, gimana? Yang bikin susah apa? Yang bikin susah dan grogi mungkin Rara pertama kali nyanyi di depan penyanyi langsung. Dan menurut Rara itu tuh lagu sudah melekat sekali kepada Kak Bunga Citra Lestari. Benar, Indonesia. iya. Gimana cara lagu itu Rara bisa buat versi Rara. Benar. Dan menurut Rara tuh lagu itu tuh memiliki teknik-teknik yang susah Kak. Jadi waktu itu Rara ada salah satu note yang menurut Rara ngulang-ngulang terus latihan terus karena itu high note yang tinggi banget. Oke. Dan itu jujur pas latihan Rara belum pernah dapet itu. Jadi waktu eksekusi di atas panggung tuh Rara udah kayak Bismillah ya Tuhan, semoga lancar dan alhamdulillah lancar. Iya. Kalau lagu yang menggambarkan Rara nih lagu apa sih kira-kira kalau menurut Rara? Lagu yang menggambarkan Rara ya. Kalau dari luar negeri atau dari Indonesia? Boleh dari mana aja? Kalau dari luar negeri, lagu yang dari segi lirik menggambarkan Rara itu A Letter to My 13-Year-Old Self. Wah, Dari kenapa tuh? Leifei. Itu tuh dia tuh penyanyi dari Iceland. Tapi dia terkenal di seluruh dunia karena dia tuh menciptakan musik dari pop dan jazz. Wow. Jadi dia menggabungkan dua itu. Dan menurut aku kan jazz itu kan biasanya tuh susah dinikmati ya. Betul. Karena mempunyai segmennya sendiri. Segmented banget. Tapi Laufey ini bisa menciptakan lagunya dengan menggabungkan ke pop gitu. Jadi Rara Jadi tuh bisa sangat terinspirasi dari Laufey gimana cara Rara bisa menggabungkan genre Rara yaitu musical dengan pop gitu. Jadi banyak dinikmati banyak orang. Bahkan tahun 2024 waktu datang ke Indonesia tuh antriannya penuh banget tuh. Oh iya. Dan dia ada Rara. serunya itu waktu di tahun 2004 dia itu open donasi buku. Iya, keren. Ra,
Ini kan Rara itu sebenarnya sebelum masuk ke pentas, itu Rara juga sempat menjadi jawara waktu jalan-jalan ke luar negeri. Apa sih yang susah dari yang tadinya Rara sebagai penyanyi jazz, sekarang betul. genrenya jadi semakin banyak. Yang paling susah sebenarnya genrenya apa sih, Ra? Menurut Yang Rara? paling susah ya menurut Rara ya. Menurut Rara tuh jujur genre pop. Justru kalau penyanyi lain ini gampang ya. Iya, karena memang dari dulu tuh basic Rara tuh klasik. Klasik which is tuh Rara tuh belajarnya bener-bener yang kayak yang kayak gitu. Jadi yang kayak high note, terus ada staccatonya yang bener-bener sesuai kayak textbook yang notasi balok gitu. Sedangkan pop itu gimana caranya kita bisa mendalami lagu yang bener-bener dalam, terus Sedihnya feelnya berasa, sedih berasa dan Rara tuh jujur susah sekali menyampingkan teknik-teknik Rara ke klasik, ke pop gitu. Tapi jujur selama Rara di Indonesian Idol, Rara belajar banyak banget karena sebagian teman-teman Rara tuh pop semua. Jadi Rara banyak banget berbagi ilmu bareng teman-teman Rara gitu dan banyak kasih masukan juga gitu. Sedangkan mereka juga nanya, "Rara ini teknik apa nih dari klasik?" gitu. Jadi kita saling tukar ilmu lah. Tukar ilmu ya. Nah, selama mengikuti Idol kemarin yang paling menegangkan tuh apa sih? Yang paling menegangkan ya selama mengikuti Idol, mungkin ketika Rara mendapatkan lagu yang menurut Rara salah satu tantangannya tuh tekniknya berat, Kak. Contohnya seperti yang tadi lagu-lagu pop. Waktu itu satu kali Rara pernah dapat lagu Katiara Andini. Which is menurut Rara suara Katiara itu udah melekat sekali dengan lagunya. Dan Rara berangkat dari dunia pop, teater, musical, gimana cara Rara bisa membawakan lagu Katiara Andini versi Rara gitu. Jadi Rara langsung switch ke pop dan Rara lumayan lama mempelajarinya dan tegang gitu. Oke, tapi berhasil karena Rara selalu menyukai tantangan nih kayaknya. Betul. Tapi kan Rara sebelumnya memang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang menyanyi. Nah, kenapa sempat ini sebenarnya yang jadi pertanyaan, gimana ceritanya sampai akhirnya Rara ikutan audisi Indonesian Idol? Nah, iya tuh. Oke. Dan jadi pertanyaan ya, Kak. Jadi karena memang Rara berangkat dari dunia musical theater, yang Rara sudah belajar klasik. Waktu itu tuh Rara sebelum mengikuti Indonesian Idol, Rara ikut lomba Malaysia Choir yang which is Rara tuh lead singernya melawan seluruh dunia. Which is itu klasik semua, musical. Tapi waktu itu Rara inget banget Rara ngeliat di dinding sekolah Rara ada banner join Indonesian Idol. Mading. Sekarang aja ya, tiba-tiba ada nempelin mading Tahu nggak ya. singkatan Mading apa? Apa tuh? Majalah Mading. Majalah Mading. Majalah Mading. Oh gitu, jadi ada informasi di sekolah. Terus abis itu? Habis itu karena Rara dari dulu tuh memang suka ngikutin Indonesian Idol. Karena Rara tuh ngefans banget sama Kaliodra. Fans Leodra. Iya. Jadi Rara langsung kayak coba aja kali ya. Karena waktu itu Kaliodra ngikutin Indonesian Idol pas umuran Rara. Iya, betul. Waktu SMA juga. Jadi menurut Rara apa salahnya tidak mencoba aja Indonesian Idol. Tapi jujur Rara waktu itu sempat ragu karena memang basic teknik Rara itu musical. musical. Sedangkan Indonesian Idol itu terkenal sekali dengan popnya. Melahirkan jebolan-jebolan Indonesian Idol yang pop gitu. Pop Jadi Rara sempat ragu tapi alhamdulillah Rara berani mencoba dan Rara belajar banyak banget sih. Oke. Apa sih yang bikin Rara tuh, ini kan orang tuh banyak yang ngerasa, nggak pede kalau di depan panggung tuh, demam panggung. Iya. Apa sih yang bisa bikin Rara Gitu ya. tuh jadi kayak menguasai panggung atau Betul. mengalahkan? Walaupun tadi kan dibilang Rara tuh punya tantangan di lagu pop, tapi tetap bisa percaya diri tuh gimana? Itu dia tuh. Untuk menjadi percaya diri tentunya Rara itu pertama Rara itu harus mempersiapkannya dengan matang. Betul. Dengan latihan, terus dengan menjaga kondisi tubuh tentunya Kak, dengan sehat. Karena kalau kita sehat kita bisa membagikan energi positif kepada para penonton. Dan yang paling utama menurut Rara itu berdoa kepada Tuhan. betul. Karena apapun yang terjadi menurut Rara itu semuanya ada di Tuhan. Jadi kita hanya menjalankan sekali. Keren, positif banget ya. Positif vibe banget ya Iya. dari mulai datang terus ngobrol. Enak Iya banget loh. kita jadi kena aura Begitu Rara ceria datang, gitu. saya jadi lebih ini loh, jadi semangat, lebih kayaknya boleh gak sih kalau misalkan lama-lama sama Rara boleh gak sih? Kan nggak gitu loh. Belajar nyanyi atau gimana? Rara abis ini kemana Rara kalau boleh tahu? Di sini aja Kak. Oh, di sini aja. Iya nih, karena kan tadi juga Rara sempat bilang harus latihan bernyanyi supaya kalau di panggung itu bisa pede. Iya. Nah, kita pengen dong diajarin. Kita juga pengen gimana sih caranya biar bisa teknik yang kamu tadi tuh yang musikal itu yang tadi sempet kan? Iya, solomisasi itu kan susah banget. Kok kita nggak ada? Kok kita jelek banget ya? Ini tips atau Oke, cara Zanas nih. bernyanyi Teknik yang benar, awal, teknik teknik awal. dari Sedikit Rara awal. Sudirman.
teknik awal dari Rara Sudirman. Pertama itu mungkin dynamic, Kak. Apa tuh? Jadi dynamic itu biasanya tuh kalau misalnya didapat definisinya ya, definisinya itu dari suara kecil menjadi besar. Jadi contohnya Gimana kayak tuh? ini, Kak. Membesarkan. Ah, ini nih. Gitu. Kayak nah. Coba Fit. Jangan. Langsung dipraktekin, langsung praktek. Ini kalau di Abis sekolah itu nyoba ya? Iya, ayo gas. Oke, kita coba. Aduh maaf ya. Itu dia, yang coba. Itu saya mau coba. Tommy. Yang pertama teknik dynamic, yang kedua teknik apa? Lalu nggak nyoba. Iya, curang. Coba dulu. Curang. Ayo. Dari kecil ke gede ya? Iya. Ya. Versi gagal. Suportif. Yang pertama dynamic, tekniknya dari suara kecil ke gede. Yang kedua tekniknya. Yang kedua mungkin yang banyak orang tuh kenal sama Rara tuh ini tuh. Namanya vibrato. Vibra. Suaranya ini susah lagi. Ini ya ada vibranya. Kayak ada getaran. Ada getaran, betul. Definisinya tuh kayak gelombang dalam suara Oke. gitu. Kalau di klasik itu memang kalau vibratonya tuh lebih sharp bisa dibilang Kak, lebih tegas. Tapi kalau di pop itu biasanya lebih lembut gitu. Makanya Rara mungkin contohnya versi klasik dulu kali. Coba. Vibra versi. Nanti ikutin ya Kak. Jangan. Nanti ikutin ya Kak. Keren. Kita nggak usah ngikut ya gitu. Nanti oke jangan bubar. Sebelum Fitri melakukannya, jadi sebenarnya yang bikin vibra itu terdengar goyang-goyang karena rahangnya digerakin, karena tenggorokannya digerakin, apa di belakang ada orang yang gini-gini? Gimana caranya, Ra? Gimana ya caranya ya? Kok bisa getar gitu? Iya, kayak nggak ada orang tapi Sebenarnya nggak karena dagu juga ya Kak, karena susah kan gitu kan nanti Kak. Kalau aku sih dari belakang lidah. Jadi dari resonans atas Kak. Oke, coba Fit. Udah dijelasin dengan detail sama guru kita. Nih oke, Zoner Kita maaf hari nih ini ya. berguru nih sama Rara, guru bantu aku. Nih, mudah-mudahan abis dari sini kita ikutan Indonesian Idol. Oh Karena iya, udah buka lagi. udah buka lagi nih Kak. Nih yakin nih oke, Zoner gak bubar nih. Coba Fit, vibra. Kayak udah berhasil. Dia berhasil. Berhasil. Yang pertama ada dynamic, yang kedua ada Udah, vibrato, yang sekarang ketiga. Tara aja. Yang Yang ketiga. ketiga ya? Yang ketiga itu mungkin staccato. Oh, Staccato. apa gitu. Iya, jadi itu kayak biasanya tuh menggunakan diafragma Kak. Jadi nafas perut. Biasanya nafas perut tuh kalau misalnya Kakak nggak bisa bedain, itu tuh kayak kalau pas kita lagi tidur. Jadi kita nafas tuh lagi pakai diafragma. Oh, berarti ini kita harus tidur dulu. Jangan Kak, jangan. Nih kasih contoh aja ya Kak. Oke. Staccato ya. Ini perutnya keras kalau Kayak sering Jadi- denger di musikal gitu. Perutnya tuh kayak tung 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 gitu Kak. Kayak kaget gitu loh Kak. Kalau kita sih asam lambung ya. Iya. Tapi ini harusnya Fitri bisa karena kan Fitri orang lagi. Padang. Oh, orang Padang. Karena kan orang Padang ini seia staccato. Mana ada? Coba Fit. Ini teknik emang staccato, suara perut. Coba Kak. Oh, ini harus pegang perut. Ya, coba Kak pegang perut. Ini ya. Oke, Kayaknya Zoner. udah deh oke, Zoner Ini udah kabur nih. tujuan saintifik ini untuk mengetahui benar gak staccato itu dari perut apa enggak. Coba boleh pegang perutnya. Coba. Untuk gue refleks ya. Coba lu cobain. Nggak ini ya, nggak kelihatan karena nggak kelihatan kan. Kayak kita jalan udah. Nah, iya gitu Kak. Berarti ada tiga ya, ada tiga teknik. Itu jangan lupa dicoba di rumah oke Zoners. Yang pertama tadi ada dynamic. Dynamic. Yang kedua ada vibrato, yang ketiga dan staccato. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Rara udah perform di kota mana aja? Kota mana yang berkesan? Wah, ini pasti pernah didatengin Rara nih. Rara itu udah pernah terakhir perform di kalau luar kota tuh Bandung kan. Oh, Bandung. Dan itu pertama kali off air di Bandung dan Rara senang banget karena Rara
kaget ternyata banyak Aurora di sana. Aurora tuh fansnya supporter Rara, Rara. iya, supporter Rara gitu. Jadi Rara senang banget waktu itu bisa berkumpul bareng, terus Rara bisa ngobrol bareng sama Aurora. Dan mereka ternyata supporter Rara dari zaman Rara Indonesian Idol Wah, atau keren banget. sebelum Indonesian Idol ternyata udah banyak yang support Oke. gitu. Dari zaman Rara Banyak Musical fans. Theater gitu. Luar biasa. Jadi Rara senang banget bisa bersharing bareng dan berbagi ilmu bareng gitu. Oke. Keren. Kan Rara udah punya 3 single nih. Yang pertama sama abangnya Rara, Raffi. Yes. Terus habis itu ada single kedua, terus single ketiga lagunya Kak Yura Yunita. Nah, rencananya ada dalam waktu dekat ada single apa lagi, Ra? Dalam waktu dekat untuk waktu-waktu ini Kak, aku memang sekarang lagi ada workshop untuk single terbaru. Workshopnya sekarang lagi bareng Kak Mika Angelo. Wah, sesama ini ya, satu circle pencarian bakat. Pencarian bakat, betul. Dan kebetulan Rara tuh memang beneran ngefans banget sama karya-karya Kak Mika Angelo. Jadi dari situ Rara senang banget bisa bekerja sama Kak Mika Angelo. Dan senangnya lagi Kak Mika Angelo itu sangat terbuka dengan semua ide-ide Rara. Jadi Rara senang banget bisa nulis lirik bareng dan sekarang kita lagi menggabungkan lirik Rara dan lirik Kak Mika Angelo menjadi satu kesatuan dan semoga hasilnya bisa dinikmati. Wah, pasti keren ya Kak pasti udah nggak sabar nih nungguin ya. Benar. Kalau bikin lagu itu, Ra, dari selama ini Rara bikin lagu sampai akhirnya punya lagu, yang paling susah itu kalau lagi bikin lagu apa sih, Ra? Yang paling susah ya, menurut Rara yang paling susah jujur ya Kak, itu lirik. Lirik, karena menurut Rara itu kalau misalnya Rara tuh salah satu yang kalau dalam karya Rara itu salah satu yang perfeksionis banget. Iya. Iya. Jadi menurut Rara tuh gimana caranya lirik Rara itu bukan hanya relate ke Rara doang, tapi relate ke semua orang yang akan mendengarkan karya tersebut. Gitu. Jadi kalau susunannya itu nyari nadanya dulu, oh ini kayaknya nadanya enak nih, abis itu tulis lirik, apa nyari ide dulu buat lirik, udah dapet nyitain liriknya nada. baru nyari nadanya. Kalau Rara itu lebih susah nyari ide dulu sih Kak. Tapi biasanya memang menurut Rara tuh biasanya tuh kalau dilakukannya tuh bareng-bareng Kak. Jadi sambil nulis lirik, sambil buat nada. Jadi gimana enaknya gitu. Kalau inspirasi sendiri dari pengalaman sehari-hari atau ngelihat pengalaman orang lain gitu biar relate gitu kan? Kalau Rara tuh dari pengalaman orang lain dan pengalaman sendiri gitu. Jadi biar bukan hanya Rara yang nikmati tapi semua orang yang nikmati. Ra, kalau musisi Indonesia yang menjadi, wah gue pengen kayak dia nih, Kiblat. role modelnya Rara. Role model Rara itu Rara pengen kayak Abang Rara. Raffi Raffi Sudirman. Sudirman, betul. Karena memang Abang Rara itu salah satu yang menginspirasi Rara banget. Karena Abang tuh dari dulu udah support Rara banget. Dan Abang Raffi tuh selain seorang musisi, Abang juga seimbang dalam bidang akademiknya juga gitu. Dan Rara tuh sangat terinspirasi karena menurut Rara pendidikan itu selalu menjadi prioritas utama. Prioritas ya. Nah itu ngatur waktu kalau Rara sendiri nih antara pendidikan dan Ngatur waktu antara aktivitas. pendidikan, nyanyi, kan tadi sama hobi. tetap mengutamakan pendidikan tuh. Gimana tuh Rara? Kalau mengatur waktunya tentunya sebagai remaja sekarang Kak, tentunya menurut Rara masih susah ya karena kan memang aku masih SMA nih, apalagi sekarang SMA kelas 3 di SMA yang 8 Jakarta yang merupakan salah satu sekolah yang akademik bergengsi banget. loh, masuk sini susah loh, oke sejarah. zoners. Saya nggak masuk. Oh bukan teman sekelas ya? Bukan, susah emang masuk ini SMA 8 favorit. Iya, alhamdulillah, tapi SMA 8 selalu support banget sama semua karya-karya Rara di non akademik. Maka dari itu Rara sekarang cara menyeimbangkannya tentunya dengan time management Rara. Tentunya konsekuensinya mungkin waktu tidur Rara yang kurang, terus waktu bermain Rara bersama teman-teman yang kurang, tapi Rara tahu itu adalah konsekuensi yang Rara pilih. Jadi Rara senang menjalaninya. Keren. Ra, kan ini mungkin ada di luar sana Okezoners yang mungkin terinspirasi nih sama Rara. Gimana caranya bisa menjadi Rara yang akhirnya Masuk 8 iya, besar, terus habis misalnya itu suaranya bagus, public speakingnya juga bagus Keren, dari keren tadi. banget, iya. Gimana sih caranya? Ada tips nggak? Atau dan menurut Rara, oh dari umur segini harusnya gini. Oh kalau gue dulu suka baca ini. Oh kalau gue suka lagu ini. Gue suka latihan begini. Gimana Rara? Kalau tips dari Rara itu mungkin karena memang Rara udah berkarir dan berkarya dari kecil banget Kak. Rara itu memang ikut musikal teater itu dari kelas 2 SD. Wah, Musikal teater dan itu menurut Rara adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Apalagi musikal teaternya juga langsung masuk musikal yang gede di Taman Ismail Marzuki. Jadi Rara ngerasa semua proses itu Rara jalani dari kecil bareng keluarga Rara yang tentunya selalu support. Itu Rara udah mengalami banyak sekali kayak
jatuh, tapi lalu Rara bangun lagi. Keren. Gimana caranya? Karena Rara tentunya mempunyai keluarga yang alhamdulillah support banget, yang selalu mendukung Rara dalam setiap langkah Rara. Dan tips dari Rara mungkin ya terus belajar mengasah diri aja Kak. Mengasah diri dan pantang menyerah dan menerima kritikan dan saran dari orang lain. Nah itu kuncinya, menerima kritikan ya. Nah apa sih impian Rara yang belum terwujud yang ingin segera diwujudkan? Impian Rara yang belum terwujud yang ingin segera diwujudkan, mungkin Rara pengen apa ya? Dilamar sama pangeran tampan? Belum masih Ya, kan kalau misalnya anak itu waktu masih kecil kan di dongeng ingin berkuda dilamar. putih, Iya, berkuda berkuda putih. putih. Pangeran tampan membawa, ini sepatu kamu ketertinggalan. Cinderella dong. Cinderella dong. Impian Rara untuk saat ini mungkin ya Kak, untuk waktu-waktu ini karena Rara tadi udah bilang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama Rara. Rara ingin sekali bisa menyimbangkan keduanya, jadi bidang non akademik dan akademik. Dan semoga sekarang tuh Rara lagi ngincer banget dan Rara lagi berjuang keras. Semoga bisa mendapatkan universitas impian Rara. Keren. Tapi kalau boleh tahu, Ra, cita-cita Rara dari kecil sampai sekarang apa sih, Ra? Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi presiden, pengen jadi pilot? Apa jangan-jangan pengen jadi kapal laut? Kapal laut ya. Kalau Rara sendiri cita-citanya dari dulu Rara pengen menjadi seorang musisi, tetapi memiliki bekal dalam pendidikan yang tinggi. Musisi tapi punya background pendidikan yang kuat juga ya, luar biasa. Memang itu pendidikan nggak boleh dilupakan sih. Menjadi musisi yang berpendidikan itu keren. Amin, terima kasih. Jadi paham juga aturan-aturan musik ya Iya. kan. Nah kan ini Rara sama Abang Raffi itu dua-duanya sukses di bidang musik. Ini sebenarnya emang yang ngajarin musik emang orang tua dari kecil emang dicemplungin ke dunia musik atau emang gara-gara dari kecil udah pede aja ikut acara-acara apa kayak teatrikal, musikal atau gimana, Ra? Kalau Rara sendiri sama abang itu memang kedua orang tua Rara tuh nggak bisa nyanyi dan tidak Oh, punya. tapi Tidak bisa ya? Karena berbakat semua ya. Iya, kebalik memang. Tapi kebetulan opung Rara yang Oke. bisa nyanyi. Jadi agak skip dikit kan. Ada gap, ada gap. Iya, Ya. iya. Nah ini gimana? Emang Opung sering datang ke rumah Rara setiap berapa menit sekali datang? Rara nyanyi. Berapa menit nyanyi? Ayo udah pada nyanyi belum sambil bawa ini apa kalau dulu sapu lidi. Kecerekan. Ayo. Gue kira kecerekan. Enggak sih Kak, karena kebetulan memang opung, kita sering lihat opung nyanyi. Jadi memang abang tuh awalnya suka nyanyi. Oke. Dan abang kan memang berawal dari penyanyi cilik juga. Maka dari itu Rara dari situ liatin abang, wah kayaknya seru juga nih jadi musisi, jadi penyanyi, bisa main alat musik, bisa tampil depan banyak orang. Maka dari itu Rara langsung terinspirasi juga dan akhirnya kita berdua kemauannya ingin menjadi seorang musisi. Nice. Nah ini terakhir nih Rara. Ini kan Rara sebagai salah satu finalis dari Indonesian Idol. Kata-kata untuk Indonesian Idol dan juga teman-teman terdekat yang selalu support Rara. Betul. Silakan diucapkan. Kata-kata buat Indonesian Idol dan teman-teman terdekat. Kalau untuk Indonesian Idol tentunya Rara bersyukur. Dan buat teman-teman terdekat dan semua yang sudah support Rara, terima kasih. Nice. Sukses terus buat Rara ya. Terus buat Rara, terima kasih udah mampir ke kosan kita Iya, pagi-pagi. kita seneng banget Ini loh. mohon maaf tadi tehnya kurang satu. Oh iya, udah mau closing. Iya, Kita udah senang kelar banget dulu. ya belajar musik ya. Semoga kita jadi penyanyi. Benar, Lewat benar. Nanti kalau misalkan ternyata gua atau Fitri ntar jadi ikutan Ada di Idol. jangan lupa vote kita Oh juga. iya, nanti kita vote ya. Benar. Dan jangan lupa Oke Zoners langsung ikutan audisi Indonesian Idol karena Betul. sudah dibuka. Sudah dibuka. Baiklah kalau gitu saya Tommy pamit Saya Fitri. dan juga Rara kita pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone Masih besok ada besok. dari jam 9 sampai jam 9.45. Selamat pagi, sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Semangat terus. Semangat.